Oke, uh, selamat sore rekan semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fluida. Kemarin kita sudah sampai persoalan tentang prinsip Pascal, ya. Persoalan prinsip Pascal. Kalau yang kemarin itu kita di kelas sudah sampai ke bagaimana kita menggunakan prinsip Pascal itu untuk misalnya mengangkat gitu ya, untuk mengangkat massa, ya, untuk mengangkat sebuah massa yang biasa kita lihat misalnya di bengkel-bengkel menggunakan prinsip hidrolik gitu ya. Dan kemarin kita sudah mencoba untuk menjawab persoalan yang ini, ya, di mana ada mobil seberat 9 ton itu akan akan diangkat ke atas melalui sebuah mekanisme piston yang ini ya, mekanisme hidrolik yang memiliki dua buah pipa berjari-jari 5 cm dan satu lagi adalah yang 15. Nah, yang 15 itu nanti yang akan digunakan untuk mengangkat gitu ya, mengangkat mobil ya, sehingga kemarin sudah kita dapatkan ininya besaran-besaran yang diminta gitu ya, baik itu dari sisi gayanya ya, kemarin yang ditanya itu ada berapa gaya yang diperlukan supaya kita bisa menekan fluida hidrolik ini supaya si mobil yang ini keangkat. Nah, kemudian kita juga hitung berapa tekanannya gitu ya, tekanannya yang di bagian inputnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu penerapan prinsip Pascal dan juga tekanan hidrostatik pada sebuah pipa U yang kedua jari-jarinya ini sama ya, kedua jari-jarinya sama namun dia diisi oleh fluida yang berbeda gitu ya, fluida yang berbeda. Di sini diketahui dia memiliki penampang lintang yang sama dan terbuka pada dua buah ujungnya. Nah, tabung U ini diisi dengan merkuri dan air. Nah, bisa dilihat di sini merkuri ini yang bawah karena massa jenisnya kita lihat ya, kita lihat di sini merkuri air raksa gitu ya. Ini rapat massanya adalah 13.600 kg per meter kubik, sedangkan air kita anggap saja air ini 1.000 saja ya. Walaupun mungkin di soal ini tidak disebutkan dia di berapa derajat Celcius, namun kita pakai saja dia sama dengan 1.000 ya, karena kalau misalnya kita pakai 900 pun ya, kalau kita pakai angka 900 kg per meter kubik pun dibandingkan dengan 13.000 yang air raksa ini nggak terlalu signifikan perbedaan angka ratusan untuk air tersebut, sehingga kita pakai saja yang 1.000 ini ya dibandingkan dengan massa jenis dari air raksa ya, dibandingkan dengan massa jenis dari air raksa. Oke, jadi di sini kita kembali lagi ke persoalan. Ada sebuah pipa U yang kedua kakinya atau kedua ujungnya memiliki jari-jari yang sama, dan di sini tidak disebutkan jari-jarinya ini berapa, karena sebetulnya juga tidak signifikan untuk kita ketahui berapa ininya dalam penyelesaiannya nanti. Nah, tabung ini diisi dengan merkuri yang bagian bawah dan air yang bagian atas. Nah, keadaan ini adalah keadaan setimbang ya. Jadi di sini komposisi dari merkuri dan air yang terlihat pada ilustrasi di depan ini adalah dalam keadaan setimbang, sehingga terlihat bahwa di sebelah kiri kolom air yang ini menempati tinggi atau menempati pipa ya sejauh H1 ya, ditambah H, sebut saja di sini ada H di sini ya, dan juga H2 gitu ya. Bisa juga kita sebutnya H1, H3, H2 atau H1, H atau H2 gitu ya. Nah, kemudian di pipa sebelah kanan kondisinya berbeda ya, kondisinya berbeda, di mana di
sebelah kanan ya justru di bagian H2-nya yang ini ya. Ini diisi oleh air raksa merkuri, kemudian yang bagian tengahnya ini yang hanya ini dia diisi sama air, sedangkan yang bagian atasnya ini langsung bersentuhan dengan atmosfer atau udara. Nah, sehingga jika diketahui pada persoalan ini tinggi daripada H2 itu adalah 1 cm, maka berapa tinggi daripada H1 ya. Kita diminta untuk menentukan berapa H1 ini jika diketahui bahwa ini massa jenis merkuri, yang ini massa jenis air, dan situasinya adalah yang di sebelah kiri air ini memenuhi kolom sebesar atau sepanjang H1 ditambah H ditambah H2, sedangkan kalau yang di sebelah kanan airnya itu hanya setinggi H ya, jadi yang tinggi sebelah sini. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Caranya adalah kita menggunakan prinsip hidrostatik. Kemarin kita di kelas sudah menghitung ya saat kita ada soal rekaan ya tentang bagaimana air laut berinteraksi dengan air laut ya, air asin, air laut dengan air tawar. Saya saat itu sebutkan bahwa untuk satu level yang sama, untuk satu ketinggian atau satu kedalaman yang sama, jika fluida itu punya densitas yang sama, maka tekanannya itu adalah sama. Ya. Jadi dengan prinsip tersebut kita bisa hitung berapa tekanan pas yang ada di sebelah sini. Ya. Jadi dari atas, ya misalnya kita ambil kolom yang sebelah kiri ini. Jadi tekanan daripada air raksa di kedalaman H1 ditambah H ditambah H2 yaitu di sini adalah sama dengan tekanan air raksa yang ada di sebelah kanan ya. Jadi tekanan yang ada di sini ya dengan yang ada di sini itu sama ya, karena dia dalam kedalaman yang sama serta dalam massa jenis yang sama. Oleh karena itu maka ya jika kita memiliki H total ya, H total yang ini adalah sama dengan penjumlahan H1 ditambah H aksen atau H3 gitu ya, atau H2, maka kita bisa menyamakan tekanan air raksa di sebelah sini dengan di sebelah kanannya ya. Jadi dengan demikian maka kita bisa hitung sebagai berikut. Tekanan di pipa kanan yaitu di belah satu ini adalah sama dengan tekanan atmosfer ya, ditambah dengan rho air dikalikan G dikalikan dengan H. Jadi di sini di kolom yang ini karena dia diisi full oleh air, maka tekanan air raksa yang berada di bidang batas ini adalah sama dengan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan daripada air yang ada di sini. Nah, itulah sama dengan tekanan air raksa ya, yang berada di level yang ini ya, yang berada di kedalaman yang ini. Nah, sedangkan di sebelah kiri ya nanti akan kita hitung dengan P2 ya, atau tekanan air raksa di titik yang sama di sebelah kanan, tapi komposisinya berbeda. Lihat di sebelah kanan komposisinya ini komponen daripada tekanan atmosfernya sama ya, ada P0 di sebelah sini juga, tapi kontribusi dari raksa dan airnya berbeda dengan yang di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kiri ini jelas karena kolom kolom H ya, kolom H di pipa sebelah kiri ini semuanya diisi oleh air. Sedangkan kolom H di sebelah kanan ini selain dia diisi sama udara, sama air dan juga air raksa. Nah, sehingga dengan demikian untuk komponen yang diisi dengan udara kita bisa buat dia itu adalah sama dengan 0 ya, sehingga karena di sini kontribusi dari rho udara di sini tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan rho air dan juga air raksa yang di sebelah sini. Dan dari prinsip hidrostatik ya, tekanan hidrostatik untuk satu level yang sama pada sebuah fluida yang densitasnya sama, ini tekanannya adalah sama. Jadi di tekanan yang ini ya yang saya tunjukkan pada level yang ini ya, pada level yang saya tunjukkan ini di kanan dan kiri P1 dan P2 sama ya untuk tekanan daripada air raksa. Namun kontributornya berbeda ya. Kalau yang sebelah kiri kontributornya ini murni dari air semua, sedangkan kontributor yang berada di sebelah kanan ini ada
dari air raksanya sepanjang H2 dan air ya sepanjang H aksen. Nah, yang udara di sini ini kita tidak perlu hitungkan. Nah, sehingga jika kita menyamakan tekanan di sini ya P0 ditambah rho air dikali G dikali H adalah sama dengan P0 ditambah rho raksa dikali G H2 ditambah rho air G dikalikan H aksen, maka nanti akan kita dapatkan ya kalau misalnya kita samakan ini P1 sebelah ini sebelah sini, maka nanti akan kita gunakan prinsip hidrostatik untuk level yang sama, tekanannya sama. Nah, sehingga nanti kita bisa hitung berapa satunya karena itu yang diminta ya. Ya, jika H2 sama dengan 1 cm, jadi H2-nya adalah informasi yang kita ketahui, maka hitunglah berapa ketinggian dari H1. H1-nya itu justru yang ini ya. Berapa ketinggian kolom yang ini. Nah, di sini hintnya sudah diberikan ya bahwa kita gunakan tekanan hidrostatik di sini, artinya kita tinggal menyamakan yang ini dengan yang ini. Nah, kalau secara kasat mata saja, secara ini langsung saja kita lihat ya secara visual, bisa kita lihat ketika P1 adalah sama dengan P2, kita bisa menghilangkan kontribusi daripada P0 yang ini. Ya. Atau bisa juga ini saya ini dulu ya supaya nanti tidak bingung, ini saya hapus dulu. Jadi hari ini spesial lah ya, kita ini kan ya jangan lupa bagi rekan-rekan yang baru datang untuk segera mengisi daftar hadirnya ya. Oke, ini jadi P1 adalah yang ini ya, P0 ditambah rho air dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Nah, hanya ini adalah yang ini kan. Maka sekarang kita langsung aja. Ya. Hanya ini adalah keseluruhan dari kolom air yang ada sebelah kiri. Jadi di sini adalah sama dengan H1 ditambah H aksen ditambah H2. Ini adalah sama dengan P0 ditambah rho Hg ditambah dikalikan dengan G dikalikan dengan H2 ditambah rho air H2O atau air saya terus air aja dikalikan dengan G dikalikan dengan H aksen. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa rho air dikalikan dengan G dikalikan dengan H1 ditambah rho air dikalikan dengan G dikalikan H aksen ditambah rho air dikalikan dengan G dikalikan dengan H2 adalah sama dengan rho Hg dikalikan dengan G dikalikan dengan H2. G ini adalah konstanta percepatan gravitasi ditambah rho air dikalikan dengan G dikalikan dengan H aksen. Oke, di sini berarti ada beberapa suku yang bisa kita coret ya. Ya, sudah ada beberapa suku yang bisa kita coret antara lain yang ini ya. Antara lain yang ini bisa kita coret yang ini ya. Sehingga tinggal ini saja ya. Sehingga tinggal suku yang mengandung H1 dan H2 ya. Suku-suku yang mengandung H1 dan H2 dan kemudian juga bisa kita coret kontribusi daripada konstanta gravitasi karena di semua ruas ada nih ya. Nah, ini bisa kita coret. Nah, sehingga dengan demikian nanti bisa kita tentukan ya, rho air dikalikan dengan H1 adalah sama dengan rho air raksa dikalikan dengan H2 dikurangi rho air dikalikan dengan H2 ya. Nah, jadi dapat nih ya H1-nya berapa? H1-nya nanti bisa kita hitung dengan membagi ya komponen yang ada di sebelah kanan ini dengan densitas atau massa jenis dari air yang ini. Nanti bisa ketahuan berapa. Ya, nanti ini silakan dilanjutkan ya. Ini hints-nya sudah saya berikan bagaimana cara menghitungnya. Nanti bisa Anda ketahui berapa ketinggian ya, berapa ketinggian daripada kolom yang sebelah sini nih. Ini kan yang ditanya tuh yang ini. Ya, yang ini. Ya, kolom yang H1 ini berapa
tingginya. Nah, setelah kalau misalnya kita ini ya, kalau nanti kita sudah dapatkan H1 itu berapa, mungkin nanti pertanyaan selanjutnya ya, ini mungkin juga bisa ditanya berapa ketinggian daripada H aksen misalnya ya. H aksen ini berapa nilainya. Kalau misalnya H1 tadi sudah kita ketahui ya, berapa meter ya, atau berapa sentimeter, ini kan satuannya tadi sentimeter ya. Ketinggian dari H2 ini 1 cm. Nah, nanti bisa juga kita hitung berapa H1-nya yang ini. Nah, kalau H1-nya nanti udah dapat, bisa juga nanti pertanyaan tambahannya ya, kalau misalnya minimal ada tambahan pertanyaan, maka berapa ketinggian dari H aksen misalnya. Mungkin juga bisa dicari gitu ya. Nanti tinggal dimasukin aja nih ke sebelah sini nih. Di persamaan yang ini ya, di persamaan yang ini komponen H1-nya sudah kita ketahui, nanti berarti tinggal dicari berapa H aksennya. Oke, ini adalah pembahasan tentang penerapan apa itu prinsip Archimedes sama prinsip Pascal dengan tekanan hidrostatis pada kasus di pipa U. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian ketiga ya. Kalau yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis. Yang ini yang saya waktu kemarin itu minta Anda supaya menghitung tekanan hidrostatik untuk kondisi air tawar sama air laut. Nah, sekarang dan kemudian yang kedua adalah tentang prinsip Pascal ya. Prinsip Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang berada di satu pipa U yang bentuknya seperti ini akan memiliki tekanan yang sama antara bagian yang inlet dengan yang outletnya. Dan yang ketiga akan kita bahas sekarang adalah komponen statika fluida yang kita kenal sebagai gaya apung ya, yang kita kenal sebagai gaya apung atau prinsip Archimedes. Jadi di gaya apung ini statika fluida yang berlaku adalah jika kita memasukkan atau kita misalnya membuang atau kita misalnya menaruh atau misalnya kita menempatkan sesuatu benda padat di dalam cairan, maka benda tersebut nanti akan mengalami yang namanya gaya angkat ke atas ya, gaya angkat ke atas yang kita kenal sebagai gaya Archimedes ya. Jadi gaya Archimedes di sini nanti akan kita dapatkan ya, disebut juga di slide ini disebut sebagai gaya apung. Nah, gaya apung ini atau gaya Archimedes ini adalah gaya atau tarikan dorongan yang terjadi pada benda ini akibat perbedaan fluida ya, akibat perbedaan densitas yang dimiliki oleh material ini terhadap lingkungannya. Lingkungannya apa ya, ini ya fluida ini gitu ya. Nah, ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan atau perbedaan gaya yang terjadi di bagian atas ya, yang terjadi di bagian atas. Sebentar ya, saya inikan dulu pointer dulu ya. Jadi yang disebut sebagai gaya Archimedes itu nanti menyatakan sebetulnya seberapa besar perbedaan gaya antara gaya tekan yang dialami oleh sebuah benda padat di dalam suatu fluida, perbedaan antara gaya bagian atasnya dengan bagian bawahnya ya, bagian atas sama bagian bawahnya. Nah, sampingnya gimana? Nah, sampingnya juga sebetulnya mengalami gaya juga ya, namun tentu saja komponennya ini kalau kita lihat dari ilustrasi di sebelah sini ya, ilustrasi sebelah sini ini memiliki kecenderungan untuk saling menghilangkan satu lainnya ya, menghilangkan satu dan lainnya, sehingga kontribusi daripada gaya tekan di bagian kanan kiri depan belakangnya ini tidak terlalu signifikan terhadap kemampuan si benda ini untuk turun ke bawah gitu ya. Jadi gaya apung ini sebetulnya adalah menyatakan bagaimana si benda ini memiliki kemampuan untuk berada
di bawah fluida, di tengah-tengah fluida, atau di atas permukaan fluida gitu. Jadi namanya juga gaya apung gitu ya. Jadi kemampuan dia untuk mengapung tidak dipengaruhi oleh gaya-gaya yang berada pada bagian tengah-tengah ini ya, di bagian kanan kiri atau depan belakang. Itu tidak terlalu signifikan sepanjang si fluida ini dalam keadaan statik. Artinya dia nggak mengalami gangguan dari luar. Kalau misalnya kita ke embung atau ke kolam yang ada di depan ITB Jatinangor, itu jelas bahwa akan ada gangguan dari kanan kiri ya, sehingga si apungnya ini pasti akan dipengaruhi oleh gaya luar yang arahnya menyamping gitu ya, yang arahnya menyamping, karena dia itu kan ada saluran yang berasal dari bagian atas gitu ya, kemudian dialirkan ke bawah ke kolam yang ada di bawah jalan itu. Nah, sehingga ada komponen sebelah kanan kirinya gitu ya, apalagi kalau dia menghasilkan percepatan. Tapi kalau misalnya dia ini tidak ada kontribusi dari samping, maka dengan gampang kita bisa hitung gaya apung itu pengaruhnya itu hanya atas bawah aja ya. Jadi perbedaan antara gaya tekan fluida terhadap benda ini dari bagian bawah dan bagian atas, itulah yang nanti akan menghasilkan gaya Archimedes yang kita kenal di sini ya, yang kita tulis di sini ya, yang kita tulis di sini sebagai ya, saya tulis juga di sini pakai warna yang lain deh ya. Jadi gaya Archimedes adalah sama dengan densitas dari fluida dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan volume dari bendanya ya, volume dari bendanya ya. Jadi V yang ada ditulis di sini ini bukan volume air, tapi adalah volume benda yang dimasukkan ke dalam air di sini ya. Nah, dari mana ini didapatkan? Nah, ini penjelasannya Anda lihat dari sini, ini adalah gaya yang ada di atas, ini adalah gaya yang ada di bawah, sehingga kalau dihitung berapa perbedaannya nanti akan kita dapatkan seperti ini ya. Kita nanti akan dapatkan persamaan gaya Archimedesnya tuh nanti seperti ini ya, yang ini. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita tahu berapa gaya Archimedes yang menyatakan gaya angkat dari benda padat yang masuk ke dalam fluida, kita bisa nanti menganalisis kondisi benda-benda yang dalam kondisi mengapung, mengambang, atau tenggelam ya. Jadi kalau kita anggap bahwa FA itu adalah gaya Archimedes, maka kita bisa lihat dia bagaimana gaya apungnya ini relatif terhadap gaya beratnya ya. Jadi benda padat yang masuk ke dalam fluida itu tetap memiliki yang namanya benda yang memiliki gaya berat ya. Nah, kalau gaya beratnya ini jauh melebihi daripada gaya Archimedes, maka yang terjadi dia itu nanti akan tenggelam ya. Jadi benda ini misalnya ya, benda padat ini kalau kondisinya W-nya itu jauh lebih besar daripada FA-nya, ini akan menjadi tenggelam. Nah, kemudian jika dia ini mengapung di tengah-tengah, maka kondisinya ini adalah gaya beratnya adalah sama dengan gaya Archimedesnya. Tapi kalau gaya Archimedesnya itu jauh lebih besar daripada gaya beratnya, maka yang terjadi adalah benda ini nanti akan mengambang. Ya, jadi seperti misalnya apa itu namanya plastik ya, botol plastik kalau misalnya dia itu dimasukkan ke dalam atau dibuang ke laut, itu dia kondisinya mengambang ya. Nah, ini kalau misalnya mengambang, maka botol plastik itu berada dalam kondisi di mana gaya beratnya yang dimiliki oleh botol plastik itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan gaya apungnya ya, atau gaya Archimedesnya. Nah, kalau misalnya yang tenggelam, misalnya perahu Titanic ya, kapal Titanic. Kenapa dia itu jatuh ke dalam dasar samudera? Itu karena kalau kapal Titanic itu gaya beratnya jauh melebihi daripada gaya angkatnya ya, gaya Archimedesnya ya, makanya dia tenggelam. Sedangkan kalau yang mengapung itu ada beberapa benda ya yang ternyata dia berada di tengah-tengah ini ya.
berada di tengah-tengah kolom air ini ya, berada di tengah-tengah badan air ini berada dalam kondisi di mana gaya beratnya itu adalah sama dengan gaya apungnya ya. Sehingga dengan demikian maka dia berada mengambang gitu ya, terapung atau berada di ini di tengah-tengah dari kolom air. Nah, istilah dari mengambang ini kadang-kadang di soal juga sering interchangeable ya, sering interchangeable. Tapi maksud saya adalah kita harus mengenal ada keadaan yang seperti ini ya. Nah, makanya salah satu yang menyebabkan kenapa polutan daripada air laut itu banyak dari sampah plastik ya ini karena banyak akumulasi daripada sampah plastik itu yang dalam kondisi mengambang ya, jadi dia berada di atas permukaan air dan kadang-kadang dia dianggap sebagai makanan gitu ya, dianggap sebagai makanan padahal itu bukan ya. Makanya itu sangat membahayakan bagi makhluk hidup yang menganggap bahwa di ini adalah sumber makanan tertentu gitu ya, makanya itu jadi bahaya seperti itu. Oke, ini ada contoh. Oh ya, ada pertanyaan, silakan. Ya silakan. Aku mau bertanya Pak. Ya. Untuk rumus gaya apung kan rho sekali kan ditambahkan. Rho-nya tuh massa jenis airnya atau massa dari air ya, massa jenis dari airnya. Massa jenis dari airnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari sejarahnya itu kan dari ini ya, prinsip Archimedes ini kan dari cerita Archimedes yang yang mencoba untuk mendeteksi apakah mahkota dari Raja Yunani itu kandungannya real emas, 100% emas atau bukan gitu ya. Nah itu sejarahnya kenapa rho yang digunakan ini rho fluida itu karena berasal dari eksperimennya Archimedes yang dimana dia mencelupkan badannya sendiri ke dalam bak gitu ya. Dan saat dia di dalam baknya yang udah penuh gitu ya, di dalam bak yang udah penuh. Nah kemudian saat dia masuk ya, saat dia itu masuk maka ada sejumlah volume air yang keluar. Nah itulah yang nanti akan digunakan untuk menghitung ya kontribusi dari massa yang masuk ke dalam wadah dalam bak tersebut itu adalah sama dengan volume air yang dikeluarkan itu. Nah makanya di prinsip Archimedes itu menggunakan rho F itu asalnya dari sana ya. Rho F itu berasal dari situ. Jadi dia bukan menggunakan rho dari benda ya. Kalau dia pakai rho benda ya, kalau dia ini menggunakan rho benda maka dia justru identik atau adalah sama dengan gaya berat. Ya, identik dengan gaya berat. Kalau misalnya nanti kita pakai ininya ya, kalau misalnya rho-nya ini adalah rho benda dikalikan volume benda kan jadinya massa benda dikalikan dengan G itu kan gaya berat. Nah, sedangkan kalau Archimedes itu adalah gaya apung. Jadi seberapa besar gaya tekan air yang dialami oleh si benda tersebut. Nah, makanya dari percobaan Archimedes itu didapatkan bahwa rho yang ini ya yang berkontribusi di sini justru bukan dari rho benda tapi dari rho air yang menjadi replacement yang nanti jadi pengganti daripada benda yang masuk ke dalam air tersebut gitu. Nah, itu sejarahnya kenapa dia ini menggunakan rho benda ya. Nanti kalau misalnya saya nggak tahu kalau di YouTube ya ini mohon maaf nih ya ngelantur lagi nih ya. Mohon maaf nih kalau misalnya saya suka ngelantur gitu ya. Kalau di kalau di YouTube ada nggak ya YouTube? Bentar. Oke. Kalau di YouTube misalnya ini dari History of Archimedes Principle. Nah ini. Ya. Nah ini The Story of Eureka nanti bisa Anda cari lah ya di sini. Karena kalau saya tampilkan di sini nanti ininya copyright ya. Ini nanti ini ada permasalahan copyright kalau misalnya saya unggah ini di EduNext atau di YouTube nanti ada persoalan copyright yang nanti akan terjadi. Ya, jadi silakan nanti Anda ke sini ya.
di TEDx, di TED Education atau yang lain gitu ya, yang menceritakan tentang bagaimana gaya Archimedes itu berasal. Nah, gaya Archimedes ini kita terapkan pada persoalan yang ini. Kita langsung aja ya. Nah, ini ada sebuah patung atau benda lah ya, patung kuno ya, sebesar 15 kg ini berada di dasar laut ya. Nah, ini disebutkan dia berada di dasar laut. Jadi dia dalam kondisi tenggelam ya. Jadi dia sudah ada di dasar laut. Nah, ini akan ditarik ke atas ya. Patung ini nanti akan ditarik ke atas, tapi sifat dan patungnya ini karena terbuat dari suatu material tertentu, coba ya saya nggak tahu ini 19.300 kalau di tabel kita ada nggak ya? 19.300. Nah, ini misalnya dari emas nih ya. Ini ada sebuah patung emas ya, densitasnya 19.300 kg per meter kubik. Itu tenggelam ya di dasar laut gitu ya. Nah, ini ingin ditarik keluar ya, ingin diselamatkan gitu ya, ingin di-salvage. Nah, diketahui ini di persoalan ini si ininya bebannya ya atau masanya itu adalah 15 kg. Nah, ini kita akan diminta untuk menentukan berapa tegangan kawat saat patung masih tenggelam seluruhnya. Ya. Jadi tegangan daripada kawat yang mengangkut daripada patung ini pada saat patung ini masih berada dalam air. Ya. Kemudian di pertanyaan kedua adalah tentukan tegangan kawat pada saat patung sudah keluar seluruhnya dari air laut. Ya. Nah, ini kita bisa lihat dari ilustrasi berikut. Ya, ini ada kapal salvage atau kapal pencari benda-benda yang tenggelam. Kemudian ini ada patungnya nih ya, ini ada patungnya. Kemudian dia diikatkan pada sebuah kawat tertentu. Nah, pada saat dia di dalam air, maka kita lihat ya, ini kita balik lagi ke dinamika. Komponen ini ya, patung ini nanti akan memiliki diagram gaya sebagai berikut. Pertama adalah yang ke bawah dulu. Yang ke bawah tentu saja gaya beratnya. Gaya beratnya itu tadi kita dapatkan ya, masanya 15 kg. Dikalikan ininya. Kita inikan aja langsung. Ya. Misalnya ini kita hitung aja ya. Ini ada nggak ya di sini? Oh, enggak nih kayaknya. Ya, kita hitung gaya beratnya dari patung adalah sama dengan massa patung dikalikan dengan G, gitu ya. Let's say di sini kita pakai, di sini kita pakainya 10 ya. Coba kita gunakan misalnya G, di sini kita gunakan, kita pakai engineering approach, pendekatan engineering. G-nya kita sama dengan 10 meter per detik kuadrat ya. Nanti Anda mau nyoba-nyoba lagi pakai besaran fisis yang sebenarnya sebesar 9,8, boleh ya, nanti saja. Nah, sekarang kita hitung berapa berapa gaya berat dari patung. Ya, jadi ini patungnya ada gaya yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke atas. Nah, yang atas ini kontributornya berasal dari tegangan tali yang mengangkat patung ini, kemudian gaya apungnya ya. Kemudian gaya apungnya. Nah, di sini kita dapatkan ini tadi 15 kg dikalikan 10 ya. 10 meter per detik kuadrat. Nah, ini sama dengan 150 Newton. Ya. Nah, 150 Newton, kemudian apa ini namanya? Nah, ini kalau mau dihitung juga ya, rho dari ya, misalnya rho dari ini ada ininya. Bentar. Ini ada kemudian volume dari patung kita juga bisa tentukan sebetulnya. Bentar ya. Volume dari patung itu adalah sama dengan ya massa dari patung dibagi densitasnya ya, densitas dari patung. Nah, berarti ini adalah sama dengan ini volume dari patung ini kita dapatkan dia ini adalah 15 kg dibagi berapa tadi? 19.300. 19.300.
kilogram per meter kubik. Nah, ini nanti kita bisa dapatkan ini berapa nih ya. Silakan nanti di ini kan. Nah, oke. Kembali lagi ke persoalan. Di bagian yang A, pada saat patung dalam air. Patung dalam air ya. Ini kita dapatkan persamaan gayanya ya, ini sigma F sama dengan MA ya. Ini kita dapatkan komponen gayanya ini adalah gaya angkat ke atas. Ya, sorry. Tegangan tali ke atas ditambah Archimedes gaya apung yang ke atas dikurangi gaya beratnya. Nah, ini sama dengan 0. Ya. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0 karena di sini tidak ada informasi mengenai percepatannya, ya. Tidak diketahui informasi mengenai kecepatannya ini, dan ini sebetulnya ini ada informasi yang tersirat, ya. Ada informasi yang tersirat, yaitu patung diangkat secara perlahan dengan kecepatan angkat yang konstan. Ya, jadi si patungnya ini dari bawah laut diangkat secara perlahan ke atas permukaan itu dengan kecepatan yang konstan. Artinya di sini dia tidak punya percepatan, ya. Artinya di sini ketika dia diangkat dia tidak memiliki percepatan. Nah, ini yang jadi salah satu sumber kekacauan saat Anda mengerjakan ujian 1 kemarin. Anda langsung Anda langsung hitung FMA gitu ya. Anda langsung FMA dengan A-nya itu ada nilainya, padahal jelas-jelas itu di nomor 2 itu ya, di nomor 2 itu dijelaskan bahwa di bidang miring ya, di soal ujian 2, di soal ujian 1 nomor 2 itu bendanya itu ditarik atau dalam kecepatan yang konstan gitu ya. Si bendanya itu ditarik dengan kecepatan yang konstan. Nah, dengan ini ya, dengan keyword kecepatan yang konstan ini kita ingat ada hukum Newton yang pertama bahwa benda itu anggap diam atau tetap diam kalau dia tidak punya percepatan atau berada dalam kecepatan yang konstan. Nah, dengan demikian maka lihat nih komponen gaya yang ada di sini ya, yang sigma F sama dengan MA ini, MA-nya 0 ya, karena dia ditarik dengan kecepatan yang konstan atau tidak memiliki percepatan sama sekali. Nah, makanya dengan demikian maka nanti kita dapatkan ini ya, si tegangan talinya ini dapat dengan mudah ya. Ini dengan cara kita ini saja ya, kita pindahkan saja ruas dari gaya berat sama gaya apungnya, sehingga nanti akan didapatkan berapa tegangan tali pada saat benda ini berada di dalam air ya, berada di dalam air. Nah, sedangkan untuk yang B ya, ini saya pindahin di sini aja ya. Nah, ini B saya pindahin di sini biar dibedakan, karena di B ini narasinya itu adalah pada saat patung sudah keluar air ya, pada saat patung sudah keluar air. Nah, pada saat patung sudah keluar air, jadi dia berada di sini ya. Jadi bukan berada di ini. Nah, karena kalau misalnya dia itu baru keluar air di sini di tengah-tengah ini, maka ini biasanya dia ada percepatan gitu ya. Makanya kita nggak mau di persoalan ini kita menghitung ada komponen percepatan. Nah, pada dia itu sudah ada di sini nih, berada di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah daripada udara ini. Nah, ini kondisinya juga masih diangkat dengan kecepatan yang konstan ya. Jadi si kecepatan daripada si tali ini ditarik ya, atau tali ini diulur gitu ya. Ya, ditarik ya. Kalau diulur kan berarti dijauhkan, kalau ditarik gitu ya. Nah, pada saat tali ini ditarik, ini kecepatan penarikannya ini konstan gitu ya, makanya komponen A-nya ini enggak ada. Nah, dengan demikian, maka karena di udara ini gaya angkatnya ini enggak ada ya,
tidak ada gaya angkatnya, atau bisa kita sebut bahwa gaya tekan yang dialami oleh benda terhadap yang dilakukan oleh udara itu jauh lebih kecil karena karena si densitas daripada udara ini kan bisa kita anggap sebagai 0,0000 berapa gitu ya, sehingga kontribusinya menjadi minimum. Nah, sehingga dengan demikian maka kita bisa langsung saja bahwa tegangan tali yang dialami gitu ya, yang dialami saat patung sudah berada di atas ini adalah sama dengan gaya beratnya aja langsung gitu. Nah, dan itu adalah nilainya sebesar 150 Newton ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi di sini kita harus hitung dulu ya. Kita nanti harus hitung dulu. Oh, ini udah ada nih, V benda atau V patung ya. Ini kita hapus saja. Ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau cari ininya tegangan talinya pada saat di dalam air, ya ini berarti gaya beratnya dikurangi gaya apung. Tapi kalau si patungnya itu sudah keluar air, yaitu berada di sini, maka nggak ada lagi kontribusi daripada FA-nya ini ya. Dari gaya Archimedesnya ini nggak ada lagi. Oke. Gaya apung. Yes. Oke. Nah, satu lagi ada persoalan yang lain lagi, misalnya Pak. ya. Aku mau nanya, Pak. Ya, silakan. Fluida itu harus larutan atau misalnya bisa kayak gas gitu, Pak? Fluida itu gas juga bisa, ya. Fluida itu gas juga bisa, tapi kalau gas itu kita harus ini apa namanya? Jadi yang kita pelajari dari ini ya, dari fluida statik dan juga dinamik yang akan kita pelajari sekarang ini lebih kepada ini apa namanya fluida cairan ya. Tapi kalau fluida secara umum gas juga merupakan fluida ya. Gas juga merupakan fluida. Jadi kalau misalnya kita ini ingin mendistribusikan gas di dalam pipa, maka nanti persamaan kontinuitasnya sama. Kemudian kalau misalnya apa itu namanya? Kalau misalnya kita ingin terapkan dia itu pada apa namanya persamaan hidrostatis ya, persamaan hidrostatis untuk udara itu ininya apa namanya prinsip hidrostatik di mana kalau gas kalau kita berada di suatu ketinggian misalnya gini, misalnya saya ini misalnya ada sebuah pesawat yang berada di ketinggian 10.000 meter, maka dimanapun dia berada itu tekanan daripada ininya tekanan udaranya di 10.000 meter itu adalah sama ya, tapi ada bedanya nanti. Ini sayangnya saya apa namanya bagaimana cara menghitung tekanan udara itu agak berbeda dengan tekanan yang ada di fluida ya, fluida cair, fluida cair ini agak berbeda. Kalau fluida cair saya bisa langsung kita gunakan rho GH ya. Kalau di fluida cair saya bisa gunakan tekanan hidrostatis itu adalah P sama dengan P0 ditambah rho GH. Tapi kalau udara dia beda. Kalau udara dia itu ada persamaan eksponensialnya ya. Ada persamaan eksponensialnya itu karena sifat daripada fluidanya sendiri yang ini apa punya densitas yang berbeda. Nanti saya jelasin deh waktu hari Rabu pekan depan saat kita ngebahas soal modul tutorial kita akan kalau ada waktu nanti akan saya jelaskan ya. Tapi kalau menjawab pertanyaan Anda ini karena menarik ya, apakah gas itu juga fluida? Ya, itu ada fluida juga. Tapi dia punya bab tersendiri ya. Jadi nanti mulai minggu depan kita akan belajar gas lebih ekstensif karena itu tadi gas punya kemampuan untuk expand. Dia punya kemampuan untuk ekspansi dan bisa dimanfaatkan. Kalau fluida cairan enggak ya. Keistimewaan daripada fluida cairan makanya dia terpisah daripada fluida gas adalah kalau fluida cair dia
memiliki sifat dia tidak kompresibel. Jadi kalau dia ditekan, dia ini apa namanya susah untuk berubah volumenya, gitu ya. Lebih susah fluida cair itu untuk kalau misalnya dia itu ditekan untuk volumenya itu berubah, ya, karena sifat daripada ininya apa itu namanya partikel-partikelnya itu jauh lebih rapat dibandingkan dengan gas, gitu. Nah, padahal gas itu sendiri juga sebetulnya fluida, tapi karena dia itu nanti sifatnya bisa dikompresi, bisa dimanfaatkan dan juga bisa dikembangkan, maka nanti dia akan bergantung dengan temperatur juga, ya. Bahkan nanti apa namanya gerak daripada gas bisa kita lihat dia dipengaruhi oleh temperatur. Tapi kalau fluida cair nanti kita lihat di dinamika fluida, geraknya itu hanya dipengaruhi oleh perbedaan tekanan saja. Ya. Jadi itu nanti bedanya, ya. Jadi ini spoiler juga, nanti setelah pembahasan tentang gaya Archimedes ini, nanti kita akan belajar yang namanya persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Itu menyatakan bahwa apa itu namanya gerak daripada fluida di dalam pipa itu akan dipengaruhi oleh beda tekanan, ya, antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Jadi gerak fluida lebih sensitif atau lebih dipengaruhi oleh perbedaan tekanan. Tapi kalau gas itu ada hal-hal yang lain, misalnya panas itu ya, dan lain sebagainya. Nah, makanya nanti pembahasan tentang apa itu namanya pembahasan tentang gas nanti ada di 3 minggu ke depan, ya, di hukum termo 1, hukum termo 2, energi kinetik teori kinetik gas, karena dia ada sifat khusus kalau yang hanya dimiliki oleh gas. Tapi kalau di fluida maka karena di fluida 1 ini kan kita masih mempelajari tentang gerak, ya. Jadi kalau di fluida cairan, gerak daripada fluidanya itu nanti hanya akan dipengaruhi oleh beda tekanan, ya, hanya akan dipengaruhi oleh beda tekanan. Tapi long story short, untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah gas itu merupakan fluida? Ya, dia juga merupakan fluida, karena nanti geraknya kalau dia itu murni oleh perbedaan tekanan, maka nanti akan mengikuti persamaan kontinuitas dan prinsip Bernoulli yang juga nanti kita pelajari. Tapi karena gas itu sensitif terhadap temperatur, maka si bagian temperaturnya itu harus dimasukkan nanti di bagian yang gas. Tapi untuk gerak dari satu posisi ke posisi yang lainnya, itu dia mengikuti dari persamaan kontinuitas nanti, ya. Oke, persoalan yang selanjutnya bisa kita gunakan juga, misalnya ini, ada bola yang mengambang. Sebuah bola berongga, ya misalnya bola sepak atau bola basket gitu ya, itu misalnya masuk ke dalam kolam. Ya anggap aja Anda habis main basket gitu ya di kalau lapangan basket ITB Jatinangor itu kalau nggak salah di ini ya, di mana, di atas ya, di apa itu, di gor ya. Ya ini kita punya cerita hipotetik aja, cerita andai-andai saja. Kalau misalnya habis main basket Anda jalan-jalan ke depan gitu ya, ke kolam atau ke embung itu, kemudian tiba-tiba bolanya itu jatuh gitu ya ke dalam kolam tersebut. Nah kemudian bola tersebut ya ini misalnya diketahui berongga, ya, jelas yang namanya bola sepak atau bola basket itu pasti dalamnya itu ada udaranya, ya, ada udaranya. Jadi dia bukan bola pejal, bukan seperti bola meriam, ya, bola meriam yang dipakai oleh tentara-tentara zaman dulu, ya, artileri zaman dulu itu kan bolanya terbuat dari logam yang bentuknya pejal, ya. Bukan peluru, ya, bukan peluru yang apa yang ada balistiknya yang sekarang itu ini ya, bukan bulat, ya, bukan bola. Tapi let's say ada sebuah bola sepak atau bola basket yang nyemplung gitu ya ke kolam, dan diketahui rapat massanya itu ya kulit atau penyusun daripada si bola tersebut itu punya densitas rho, ya, punya rapat massa rho, dan volume totalnya itu adalah 1 liter, ya. Jadi sebuah bola berongga dengan rapat massa rho itu memiliki volume total 1 liter, ya. Ya ini hipotetik saja ya. Jadi bukan, ini saya tidak pakai persamaan-persamaan yang ini,
menggunakan angka-angka yang real. Nah, ketika dia nyemplung ke dalam air, ternyata bagian 5%-nya itu berada di atas air. Ya. Bagian dari keseluruhan bola tersebut, 5%-nya itu ada di atas air. Sedangkan yang sisanya ini berada di bawah, ya. Ketika dimasukkan ke dalam air ternyata mengambang 5% dari volumenya berada di atas air. Jadi 95 volumenya jadi 95% dari bola tersebut itu berada di dalam air. Nah, volume rongga yang berisi udara tersebut jadi bola sepak atau bola basket ini 87,5% itu adalah udara, ya. Jadi ilustrasinya yang ini, ya. Jadi ini ilustrasinya, ya. Ini ada bola sepak yang dia dibuat dari kulit, ya, atau dari kulit sih ya kalau bola basket sama bola sepak itu. Jadi dia terbuat dari bahan kulit, di mana saat dia itu nyemplung ke kolam, bagian atasnya ya dari total bola ini ya sebesar 5% ini berada di udara, sedangkan 95% ini dia tenggelam. Nah, bola ini sendiri ya 12,5% itu terdiri dari yang bahan kulit, sedangkan 87,5% itu terdiri dari udara yang ada di sini. Nah, sekarang ditanya adalah jika rho udara adalah 1,12 kg per meter kubik dan rho air adalah 1000, maka tentukan berapa densitas atau rapat massa dari kulit yang menjadi bahan daripada si bola ini. Gitu ya. Nah, ini caranya kita di sini juga menggunakan prinsip Archimedes, ya, di mana gaya ke bawah itu adalah sama dengan gaya atas, ya, sama dengan gaya yang ke atas, gitu ya. Nah, berarti di sini kita menggunakan bahwa gaya Archimedes yang ke atas ini yang berasal dari total dari komponen bola ini adalah sama dengan beban atau berat atau gaya berat dari udara menuju ke bawah ditambah gaya berat dari bola, ya. Nah, sehingga ya gaya apungnya ini adalah sama dengan rho dari air, ya, rho air dikalikan dengan konstanta gravitasi dikalikan dengan volume bola, tapi 95%, karena 95% dia berada di bawah air. Nah, kemudian bagian yang udara, ya, bagian yang udara itu adalah sama dengan rho udara dikalikan dengan konstanta gravitasi dikalikan dengan volume bola, tapi 87,5%. Ya. Nah, kemudian untuk gaya berat dari bolanya itu sendiri itu adalah rho dari bola atau massa jenis dari bola dikalikan dengan volume yang 12,5% dikalikan dengan konstanta gravitasi. Ya. Sehingga nanti akan kita dapatkan rho bolanya gimana. Nah, hal-hal yang harus dihitung, ya, hal-hal yang harus dihitung pertama kali ini adalah berapa dari volume bola tersebut, ya. Volume bola tersebut ini kita lihat totalnya adalah 1 liter. Volume total dari bola itu tadi di soal diketahui dia itu adalah 1 liter, ya. Totalnya adalah 1 liter. Nah, 1 liter ini berasal dari 87,5% dari udara dan 12,5% dari kulit, ya, atau dari pembungkus daripada si bola tersebut. Nah, makanya 12,5% itu ya 1/8, ya. 12,5% atau 0,125 itu adalah 1/8, ya. Sedangkan 87,5 atau 0,875 itu adalah 87,5% atau 0,875 itu adalah sama dengan 8/7, ya. Dikalikan 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 ini adalah konversi dari liter ke meter kubik, ya. Jadi 1 liter itu adalah sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik.
Nah, sehingga kalau volume total bola adalah 1 liter, maka kita bisa tahu tuh yang namanya volume dari udara yang 87% itu adalah ini. Ya, ini adalah volume dari udara yang mengisi rongga di dalam bola ini, sedangkan volume daripada kulitnya adalah yang ini. Nah, sehingga tadi volume daripada ini ya, volume daripada bola yang 87,5% sudah kita ketahui yang ini. Kemudian volume daripada bola yang 12,5% adalah yang ini. Nah, sekarang kita hitung berapa volume bola total ya, volume bola total yang tenggelam ya. Volume bola total yang berada di bawah air. Nah, 95% kan? Ya udah, berarti volume bola yang 95% adalah kita tinggal 95/100 dikalikan 1 liter ya, atau 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, sehingga nanti didapatkan dia ini adalah 0,95 kali 10 pangkat min 3 meter 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, kemudian dari sini bisa kita hitung gitu ya. Sekarang ini bisa kita hitung ininya berapa? Densitasnya ini berapa? Karena G sebetulnya ini bisa kita coret gitu ya, konstanta gravitasi di kedua ruas ini bisa kita coret. Nah, sehingga nanti densitas atau rho daripada bola ini bisa kita tentukan gitu ya, ininya berapa, nilainya berapa. Oke, jam 5. Oke, kita istirahat dulu ya, kita istirahat dulu karena setelah ini kita nanti akan masuk ke dinamika fluida. Oke, sekarang kita ini dulu, pause dulu ya.
Nah, oke. Ini ada pertanyaan dulu. Pak, maaf untuk absensi apakah sudah dibuka? Oh, oke. Bentar ya. Perasaan sih sudah ya. Cuman oh ya, kalau belum maka terima kasih sudah mengingatkannya. Ini coba kita lihat kelas ini daftar hadir, daftar pertemuan. Sekarang tanggal 4. Oh, ini dia. Oke. Aktifkan ini. Oke. Ini topiknya adalah dinamika lanjutan statika fluida, dinamika fluida ya. Oke. Nah, ini nanti ya satu saat mungkin kita ini ya untuk apa variasi kalau sekiranya ini memungkinkan kita juga bisa lah nanti untuk tutorial atau kuliah 3 pekan selanjutnya kita menggunakan ruang 9672 ya. 9675 di hari Jumat ya apa namanya kalau misalnya diperlukan gitu ya. Supaya kita nggak ini ya, nggak terlalu online terus-menerus. Kalau di hari Jumat kadang-kadang kita juga perlu ada sesi luringnya gitu ya. Kalau sekiranya diperlukan maka nanti kita bisa gunakan di sini di 9675 kalau sekiranya ini memungkinkan ya. Nah, ini biasanya ini jadwal-jadwal kritis ini. Udah hari Jumat, sore-sore lagi kan ya. Nah, itu kadang-kadang kondisinya macet, hujan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kondisinya enak ya kita juga bisa gunakan misalnya untuk apa namanya field trip dan lain sebagainya. Ya itu kalau memungkinkan ya. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, ini silakan nanti diisi ya. Ini saya kira nih udah. Nah nih presisi mandirinya sudah diaktifkan ya. Silakan nanti diisi. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita berbicara tentang apa itu namanya statika fluida, yang komponen dasarnya itu adalah membahas tentang densitas, ya. Kemudian membahas tentang tekanan hidrostatik, kemudian membahas tentang prinsip Pascal, kemudian diakhiri dengan gaya Archimedes. Maka sekarang kita ke bagian dinamika fluida, yaitu mempelajari tentang bagaimana fluida itu bergerak. Ya. Fluida bergerak yang dibahas di fisika dasar ini tentu saja bukan yang susah-susah seperti mempelajari dinamika fluida nanti di tingkat 2, tingkat 3. Ya. Jadi di sini batasan kasusnya itu adalah jenis-jenis fluida yang mengalir di dalam pipa. Ya. Kebanyakan adalah jenis apa namanya pergerakan daripada fluida yang jalurnya itu sudah fix. Ya. Jalurnya ini sudah fix, beda dengan misalnya kita mempelajari badan air yang mengalir misalnya di laut atau misalnya di kolam atau misalnya di sungai ya, karena itu akan jauh lebih sulit karena dia nanti akan ada interaksi dengan pinggir-pinggir kolamnya, kemudian di situ juga ada interaksi dengan matahari itu ya, dengan udara dan lain sebagainya, dan juga berinteraksi dengan misalnya batu-batu yang ada di bawahnya gitu ya. Nah, ini kalau di fisika dasar 1 kita menghilangkan yang hal-hal yang seperti itu, sehingga kita nanti akan melihat bagaimana pergerakan fluida ini di dalam jalur yang sudah kita buat seideal mungkin ya. Jadi di sini kita anggap bahwa aliran daripada fluidanya ini sifatnya adalah laminer ya atau streamline. Ya, ini merupakan aliran fluida yang halus, tidak ada perpotongan antara satu partikel dengan partikel lainnya. Nah, sedangkan kalau yang bukan laminer, yaitu sebut juga sebagai turbulen, yaitu aliran dari fluida yang membentuk pusaran, yang disebut juga sebagai arus eddy. Nah, arus eddy ini yang nanti akan menyerap jumlah besar energi yang yang akan menyulitkan kita untuk menghitung seberapa besar energi kinetik
maupun potensial yang dimiliki oleh fluida tersebut. Oleh karena itu kita nanti hanya akan melihat bagaimana dinamika dari fluida ini untuk yang laminer saja, ya. Yang kasusnya ini laminer saja. Tapi nanti yang akan menjadi variasi tentu saja adalah ukuran daripada pipa ini, ya. Kadang nanti ada ukurannya yang menyempit, kadang nanti ada yang membesar dan lain sebagainya. Nah, makanya di bagian pertama tentang dinamika fluida ini kita mempelajari tentang apa yang disebut sebagai persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitasnya ini, kontinuitas artinya kontinu, artinya sinambung. Artinya ada yang kekal atau lestari dalam aliran fluida ini. Apa yang lestarinya yaitu masanya, ya. Jadi dalam persamaan kontinuitas, prinsip dasarnya itu adalah massa air yang masuk ke dalam suatu pipa adalah sama dengan yang keluar. Ya. Jadi total massa air yang masuk ke dalam suatu pipa itu adalah sama dengan yang keluar. Bahkan jika ukuran daripada pipanya itu berubah, maka tetap si massanya itu sama. Ya. Massanya itu jumlah massa air yang masuk ke dalam sini harus sama dengan yang keluar. Itu yang disebut sebagai persamaan kontinuitas. Nanti ketika Anda misalnya sudah mempelajari air tanah untuk kebutuhan pertanian dan kehutanan, maka prinsip kontinuitasnya itu juga tetap dipegang prinsipnya sama. Jadi massa air yang masuk ke dalam tanah sama yang keluar tanah itu nanti sama. Ya, secara garis besar. Namun tentu saja kalau di medium tanah itu punya rongga. Nah, rongga ini kadang dia gunakan untuk menyimpan air. Nah, air yang tersimpan di dalam rongga tanah ini kemudian nanti akan digunakan oleh tanaman, ya, untuk supaya dia berkembang, ya, untuk supaya dia tumbuh, untuk supaya dia juga minum dan lain sebagainya. Namun untuk di fisika dasar 1 kita tidak mempelajari tentang itu. Jadi kita murni mempelajari bagaimana gerak air yang berada di dalam pipa tersebut. Ya, yang berada dalam suatu jalur yang sudah kita fixkan, yang sudah kita tentukan bentuknya, gitu ya. Sehingga persamaan kontinuitasnya di sini menyatakan kalau air yang masuk ke dalam pipa adalah sama dengan yang keluar. Tentu saja ini nanti akan berbeda dengan yang akan Anda pelajari di tingkat 2, tingkat 3. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa ini kita punya pipa yang dialiri oleh air tapi memiliki dua bentuk yang berbeda. Yang satu jari-jarinya lebih besar, yang satu jari-jarinya lebih kecil. Nah, tadi saya sebutkan bahwa massa yang masuk adalah sama dengan massa yang keluar, sehingga kecepatan dari ini ya, laju aliran massa yang melewati A ya, yaitu delta M1 dibagi delta T. Jadi laju aliran massa yang masuk adalah ini ya. Kemudian untuk pipa yang kedua, laju aliran masuk yang kedua dibagi dengan delta T-nya dengan waktunya ini adalah ini. Nah, massa itu adalah sama dengan rho dikalikan volume ya. Massa itu adalah rho dikalikan dengan volume. Nah, volume ini sendiri bisa kita urai dalam bentuk luas penampang dan juga panjang daripada pipa. Ya, luas penampang dan juga pipa dan juga panjang daripada pipa. Nah, di sini karena tidak ada aliran yang keluar atau masuk selain dari ujung-ujung pipa ini, maka laju aliran massa di A1 adalah sama dengan A2. Sehingga inilah yang disebut sebagai prinsip kontinuitas atau persamaan kontinuitas, yaitu ρ1 A1 V1. V di sini bukan volume ya, tapi dia sudah menjadi kecepatan. Ya, kecepatan ini dari mana? Karena ini tadi ya, ada panjang dari pipa 1 dibagi kecepatannya, dibagi waktu, ini bisa kita ubah menjadi kecepatan ya. Ingat kinematika 1, panjang ya, panjang dibagi waktu berubah menjadi kecepatan ya. Makanya untuk yang bagian 2 juga panjang dari pipa 2 L2 atau delta L2 dibagi delta T ini menjadi kecepatan dari aliran dari si fluida yang di pipa yang kedua ini. Nah, sehingga dengan prinsip massa yang masuk sama dengan yang massa keluar, kita bisa turunkan persamaan kontinuitas adalah ρ1 A1 V1 adalah sama dengan ρ2 A2 V2.
Ya, jadi massa yang masuk ada laju massa yang masuk sama dengan laju massa yang keluar. Sehingga seperti ini. Nah, yang spesial adalah jika fluidanya ini jenisnya hanya satu, baik itu yang berada di pipa 1 dan maupun yang ada di pipa 2, maka rho-nya sama ya, rho 1 sama dengan rho 2, sehingga nanti prinsip kontinuitasnya adalah kecepatan massa air. Ya, kecepatan massa air dikalikan dengan luas penampang pipanya adalah sama dengan kecepatan massa air di pipa yang kedua dikalikan dengan luas penampangnya. Ya. Jadi ini untuk mengetahui, jadi ini kalau udah berkaitan dengan dinamika fluida, maka kita akan berkaitan dengan yang namanya kecepatan, ya, gerak, ya. Jadi kalau kondisi dinamis berarti dia sudah bergerak, ada kecepatannya. Kalau yang sebelumnya itu kondisi statis, dia tidak ada kecepatannya. Nah, contoh dari Pak. Ya, silakan. Nah, aku mau nanya, Pak. Ya, langsung. Aku bingung kenapa misalnya laju perubahan massa mengalir terhadap waktu itu yang pipa besar sama yang di pipa kecil itu sama. Ya, karena ininya kan, karena ininya, karena gini, tadi saya sudah jelasin ya. Karena dalam kondisi ideal, massa yang masuk adalah sama dengan massa yang keluar. Itu jawaban ringkasnya. Jadi tidak ada massa yang tertahan di tengah-tengah. Kalau ada massa yang di tengah-tengah, maka prinsip ini tidak berlaku. Ya. Kira-kira gitu. Tapi kecepatannya beda ya? Tapi kecepatannya beda, betul. Kecepatannya pasti akan berbeda. Kecepatan sama perubahan massa terhadap waktu itu beda. Kenapa? Kecepatan sama Ya. perubahan massa terhadap waktu beda. Berbeda karena dia harus dikalikan dengan itu kan ya. Karena dia harus dikalikan dengan densitasnya, ya. Dia harus dikalikan dengan densitasnya, baru nanti akan membentuk massa. Jadi untuk supaya V ya kecepatan ini berubah menjadi M, ini ya saya pakai ini ya, pakai pointer ya, terlihat kan ya. Ini supaya si V-nya ini berubah, jadi kecepatannya ini berubah menjadi laju massa, maka si kecepatannya ini harus dikalikan dengan luas penampang dikalikan dengan densitas, ya, baru nanti menjadi massa. Jadi hubungan massa dengan kecepatan ini sebetulnya linear ya. Sebetulnya kalau massa dengan ini itu sebetulnya hubungannya linear, dengan catatan bahwa untuk satu pipa yang sama, densitas dan A-nya ini konstan. Ya. Kalau rho dan A-nya ini untuk satu pipa yang sama ini jenisnya konstan, maka hubungan M dengan V ini linear. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya V-nya ini besar, maka M-nya besar. Tapi ingat, ini dalam satu pipa yang sama. Ya. Jadi kalau kamu membandingkan yang ini, massa yang masuk yang ini V1 ini dengan yang ini itu agak beda ya. Jadi kalau misalnya di sini, jadi prinsipnya itu adalah massa yang masuk adalah sama dengan massa yang keluar. Jadi kalau misalnya di sini A-nya lebih besar, maka kecepatannya cenderung lebih kecil. Kan kalau yang di sebelah kanan, karena massanya itu sama, ya, maka maka dengan A yang lebih kecil, maka V2-nya menjadi lebih besar, jadi lebih kencang geraknya gitu. Ya, mudah-mudahan dimengerti. Masih. Nah, contohnya bisa dilihat di sini, ya, aliran daripada darah jerapah, ya. Ini, nah ini nih, ilustrasinya kayak gini. Jadi ini ada jantung, dia fungsinya memompa darah ke otak dari jerapah. Otaknya jerapah berada di ketinggian delta H, gitu kan ya. Nah, jerapah memerlukan jantung yang kuat karena perbedaan posisi katup nadi dan kepalanya itu cukup besar. Andaikan pembuluh nadi dekat katup sampai ke kepala memiliki penampang lintang yang sama dengan diameter 3 mm, jadi di sini disebutkan pembuluh darahnya, ya, pipanya ini diasumsikan dia diameternya sama, baik itu di jantung maupun di otak,
itu pipanya sama. Jadi A-nya sama, A1, A2-nya sama. Sorry. Loh. A1, A2-nya sama. Nah, kemudian dia diameternya adalah 3 mm. Ya, 3 mm sehingga jari-jarinya itu adalah 1,5 mm ya. Cukup kecil ya. Nah, darah sendiri ini merupakan fluida incompressible ya, seperti air dengan Rho-nya adalah 1 gram per cc. Jadi ini diasumsikan Rho dari darah ini sama seperti Rho air, yaitu 1000 kg per meter kubik ya. Kemarin sudah disebutkan 1 gram per cc itu kalau dikonversikan ke kilogram per meter kubik itu tinggal dikali 1000 aja. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menentukan ya definisi fluida incompressible, yaitu adalah fluida yang tidak bisa ditekan ya, tidak bisa. Fluida incompressible itu sendiri adalah fluida yang tidak bisa diubah volumenya pada saat dia itu ditekan, makanya disebut sebagai incompressible. Tapi kalau Anda misalnya mau tahu apa itu definisi dari incompressible, silahkan merujuk ke buku Haider Resnick atau yang paling mudah ke Wikipedia lah ya. Ya kalau untuk S1 boleh lah kita merujuknya ke Wikipedia, tapi Wikipedia juga sebetulnya dia ada rujukannya gitu ya. Ya misalnya incompressible fluid ya. Nah, ini misalnya incompressible fluid atau flow gitu ya. Nanti kita cari apa itu yang disebut sebagai incompressible di situ ya, atau compressible. Jadi compressible fluid di sini misalnya ya, compressible flow is a branch of fluid mechanics that deals with flow having significant change in fluid density. Nah, ini jadi mudahnya adalah kalau fluida yang incompressible dalam kondisi dia ditekan atau ditekan atau tidak, densitasnya itu tidak akan berubah. Tapi kalau gas ketika dia ditekan maupun dia dalam kondisi rileks itu si densitasnya bisa berubah ya. Densitasnya bisa berubah. Nah, makanya ini disebut sebagai fluida incompressible. Kalau fluida cairan seperti air, darah, minyak gitu ya dan lain sebagainya, minyak dalam kondisi cairan gitu ya, bukan dalam kondisi kental, dia sifatnya incompressible. Nah, oke, sekarang kita diminta untuk hitung berapa perbedaan tinggi katup nadi dengan kepala jerapah jika diketahui beda tekanan antara keduanya adalah berapa ini? 25.000 ya, 25.000 Pascal. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung debit darah yang mengalir dalam nadi tersebut jika diketahui kecepatan aliran darah jerapah adalah 7 cm per detik. Oke, ini cara penghitungannya. Tadi fluida incompressible adalah fluida yang tidak akan mengalami perubahan densitas ya. Jadi susah sekali untuk diubah-ubah itunya ya, densitasnya. Nah, kemudian ya di sini kita menggunakan tekanan hidrostatik ya. Kita menggunakan prinsip tekanan hidrostatik untuk menentukan delta H ya, beda ketinggian antara jantung dengan otak jerapah ya, kepala jerapah dengan jantung jerapah. Ini diketahui beda tekanannya ya, delta P-nya adalah 25.000 Pascal. Nah, berarti dengan persamaan hidrostatik kita bisa tentukan berapa delta H-nya ya. Jadi delta H-nya ini adalah sama dengan 25.000 ya. 25.000 Pascal dibagi Rho dari darah 1.000 dibagi juga dengan konstanta gravitasi. Ini saya pakai engineering approach aja, dia pakai 10 ya, pakai 10 meter per detik kuadrat. Nah, kemudian untuk menghitung debit, nah ini debit air nanti kalau Anda belajar mekanika fluida di tingkat 2, tingkat 3 ya untuk pengairan tanaman dan lain sebagainya, maka debit air itu adalah sama dengan luas dikalikan dengan kecepatan ya. Jadi ini suku kecepatan dikali luas ini kita sebut juga sebagai debit ya. Debit air satuannya itu adalah kalau ini luas meter persegi, yang ini kecepatan adalah meter per detik, maka satuan dari debit itu adalah meter kubik
per detik ya, meter kubik per detik atau meter kubik per hari, meter kubik per bulan atau meter kubik per tahun. Nah, debitnya ini bisa kita hitung dari luas dari pembuluh nadi atau apa namanya pembuluh darah daripada si jerapah ya, yang luas penampangnya ya. Ini luas penampangnya adalah pi dikalikan dengan jari-jari ya. Oh, ini salah ini ya. Ini salah ini disebutkan di sini. Ini diameternya ya, diameternya 3 mm. Ini kalau ini harusnya ada ininya ya, ada koreksi, ini harusnya dibagi dua ya. Ya, ini harusnya dibagi dua. Karena tadi di soal disebutnya itu 3 mm itu adalah diameternya ya. Sedangkan kalau luas dari lingkaran itu kan sama dengan pi r kuadrat ya. R itu adalah sama dengan diameter dibagi 2 atau setengah dari diameter. Ini berarti ada dibagi 2-nya gitu ya. Dibagi 2-nya. Nah, ini kemudian dikalikan dengan kecepatannya. Kecepatannya ini tadi disebutkan adalah 7 cm per detik ya. 7 cm per detik. Kita konversikan ke meter per detik. Nah, nanti bisa Anda cari tuh ya debitnya itu berapa. Oke, ini adalah penerapan dari tekanan hidrostatik ya, yang ini dengan debit ya. Tekanan hidrostatik dengan debit atau persamaan kontinuitas ya. Pak. Oke, ya, silakan. Mau nanya. Ya. Untuk yang perbedaan tekanan itu makanya tekanan hidrostatik, tapi kan aliran darah tuh mengalir ya, jadi nggak statis gitu. Ya. Kenapa makanya hidrostatik? Kenapa makanya hidrostatik? Ini karena untuk mempermudah saja, ya. Ini untuk mempermudah saja, karena kalau langsung pakai apa ini namanya? Kalau langsung pakai, karena kalau long story shortnya ya, long story shortnya, jenis pertanyaan yang ini, ya perbedaan tinggi katup ini cukup kita jawab. Ya, cukup kita jawab dengan menggunakan persamaan hidrostatik ini. Ya, kita cukup untuk menggunakan persamaan hidrostatik ini. Kenapa tidak pakai Bernoulli? Ya kan? Kenapa pertanyaannya tidak menggunakan persamaan Bernoulli di sini? Ya karena di sini ya apa ini namanya? Ini jadinya saya langsung maju ke depan ya. Nggak apa-apa deh. Jadi ini kalau kita pakai persamaan Bernoulli di mana ada beda ketinggian antara pipa 1 dengan pipa 2, maka ini apa namanya komponen daripada kecepatannya ya, ini tidak ada informasinya ya. Ada perbedaan kecepatan antara apa itu namanya aliran darah di kepala sama aliran darah yang ada di jantung ya. Jadi dengan demikian, maka kalau kita lihat persamaan yang ini dengan persamaan hidrostatik yang ini, persamaan hidrostatik yang ini sebetulnya kita dapatkan ya, ini sebetulnya kita dapatkan dari persamaan ini. Nih, dari persamaan P1 yang persamaan Bernoulli yang ini ya. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GY1 sama dengan ini. Nah, jadi di persoalan jerapah ini kan kita tidak mendapatkan apa ini namanya tidak mendapatkan informasi yang cukup berapa kecepatan aliran darah di 1 sama 2, di otak sama di jantung. Sehingga di sini kita asumsikan bahwa aliran darah di kedua tempat tersebut itu adalah sama. Ya. Aliran darah jerapah di sini disebutnya sama gitu ya. Kecepatan aliran darah adalah 7 cm per detik. Nah, sehingga kalau kita gunakan persamaan Bernoulli yang ini ya, maka komponen setengah ini, setengah rho V1 kuadrat sama setengah rho V2 kuadrat ini saling menghilangkan karena V-nya sama ya. Karena V-nya sama. Kemudian tadi disebutkan beda ininya kan ya. Diketahui beda tekanannya ya, beda tekanan antara jantung dengan otak ini adalah sama dengan P1 dikurangi P2 ya. Sehingga artinya kan ini delta P ya. Delta P-nya ada nilainya tadi ya sebesar 25.000 Pascal. Nah, berarti yang bertahan ini kan masih rho GY1 dengan rho GY2. Nah, ini kan sama juga dengan
tekanan hidrostatik gitu ya, untuk kolom itu tadi, kolom leher daripada si ini, atau beda ketinggian antara ini ya, otak jerapah dengan jantung ini. Nah, makanya kita langsung menggunakan ini ya, itu ya. Jadi ininya penjelasan panjang lebarnya sebetulnya kita menggunakan persamaan Bernoulli yang ini, tapi karena V1 V2-nya ini dalam kasus si jerapah ini adalah sama baik V1 maupun V2, maka perbedaan tekanan yang terjadi antara otak dan jantung jerapah lebih diakibatkan oleh bagian yang hidrostatiknya ya, bagian yang hidrostatiknya seperti itu ya. Jadi dengan demikian ya udah, ini kita baru aja ini ya, baru aja tadi disebutkan persamaan Bernoulli. Nah, Bernoulli ini adalah menyatakan bagaimana air itu mengalir apabila pipa 1 dan pipa 2 atau aliran 1 dan aliran 2 ini berada dalam ketinggian yang berbeda ya. Jadi prinsip dasarnya tetap sama, yaitu massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Nah, ini bisa, dan juga ininya ya, apa namanya, energi yang masuk sama, nanti diterjemahkan juga sebagai energi yang masuk sama dengan energi yang keluar dan lain sebagainya. Artinya di sini berlaku juga yang namanya kekekalan energi ya sebetulnya. Jadi energi yang masuk adalah sama dengan energi yang keluar, atau massa yang masuk sama dengan massa yang keluar, walaupun dia beda ketinggian ya, walaupun dia memiliki beda ketinggian. Nah, sehingga dengan prinsip Bernoulli ya, kita bisa menentukan kalau misalnya tadi yang jerapah ini ya, ini kalau misalnya kita ingin selesaikan secara full ya, dari persamaan Bernoulli bisa ya, bisa. Jadi dengan mengasumsikan bahwa V1 dengan V2-nya ini sama ya, maka nanti kita bisa dapatkan bahwa perbedaan tekanan antara katup jantung dengan otak itu adalah sama dengan perbedaan atau tekanan hidrostatik antara kedua tempat tersebut ya. Ini jadi contoh kasus yang ini bisa digunakan untuk persoalan Bernoulli ini juga ya. Nah, kalau di pelajaran SMA biasanya kalau udah belajar persamaan Bernoulli, biasanya ke teorema Torricelli ya, untuk menghitung seberapa kencang keluaran daripada air yang berada di dalam toren air. Nah, ini biasanya kalau di lahan pertanian, ini misalnya kita punya suatu reservoir tertentu atau tangki gitu ya, atau sebuah bak atau sebuah toren air yang digunakan untuk pengairan. Kalau misalnya kita tidak memiliki sistem pompa, maka si air ini nanti tinggal dibuka saja katupnya di sini, nanti kemudian kecepatan di sini akan didistribusikan ke tanaman. Nah, ya, dalam hal ini ya, ini juga kenapa kita bisa mendapatkan ini ya, bisa mendapatkan persamaan kecepatan P sama dengan akar dari 2G Y2 min Y1 ya. Ini berasal dari persamaan Torricelli juga. Ini berasal dari persamaan Bernoulli juga yang ini ya. P1 ditambah ini ditambah rho G Y1 dan adalah sama dengan tekanan di 2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GI2 ya, iniannya. Nah, ini di sini ya. Dalam kasus ini ya, tekanan atmosfer yang ada di sini sama tekanan atmosfer yang ada di sini ini sama ya. Jadi P1 sama P2 sama ya. Tekanan atmosfer di sini sama di sini sama. Sehingga P1 P2 bisa kita coret. Ya, P1 P2 bisa kita coret. Kemudian ya, luas penampang dari tangki ini kita asumsikan sangat besar ya. Ya, sangat besar. Jadi A1-nya itu jadi luas penampang daripada yang ininya beda ya. Jadi luas penampang yang 2 ini ya, yang ini itu jauh lebih besar daripada yang ini. Jadi ini ukurannya yang ini adalah kalau dalam engineering atau dalam Anda di rekayasa ini ya, rekayasa hayati, ini satuannya meter. Sedangkan yang ini satuannya adalah milimeter biasanya atau sentimeter gitu ya. Nah, sehingga dengan asumsi ini maka kita bisa lihat ya bahwa kecepatan aliran daripada yang ada di tangki ini
turunnya stabil, ya. Turunnya stabil sehingga diasumsikan dia V2-nya itu 0 gitu ya. Dan ini tuh menjadi reservoir. Reservoir itu adalah wadah di mana wadah suatu fluida yang dianggap tidak habis gitu ya, yang dianggap tidak habis. Jadi disebutnya juga sebagai reservoir, yaitu wadah yang diasumsikan tidak habis ininya, apa namanya? Walaupun sebetulnya dia diekstrak terus atau sebelum dia itu diambil terus, tapi sebetulnya perubahannya itu dianggap tidak signifikan gitu ya. Makanya nanti akan didapatkan persamaan ini ketika kita mengasumsikan satu P1-nya sama dengan P2, kemudian A1-nya ini lebih kecil ya, atau yang pipa yang keluarannya ini luas penampangnya lebih kecil daripada yang tangkinya, kemudian laju penurunan daripada si tangkinya ini kecil gitu ya. Nah, sehingga kita nanti akhirnya dari persamaan yang panjang ini ya, yang ini bisa kita dapatkan persamaan yang pendek yang ini. Ya, jadi persamaan yang pendek ini. Sehingga dengan demikian laju aliran daripada fluida ini kita dapatkan adalah ini. Nah, ini mungkin nanti kalau di teknik pengairan yang nanti Anda gunakan misalnya untuk mengairi apa itu namanya, tanaman-tanaman pertanian maupun tanaman pangan dan lain sebagainya, ini menggunakan ini gitu ya, menggunakan persamaan ini karena lebih mudah ya, karena lebih mudah. Tapi kalau belajar fisikanya, nah ini berpulang kepada atau berdasar kepada persamaan Bernoulli yang ini. Oke, contoh penerapan. Kita bisa, ini ada banyak contoh penerapan. Mungkin kita yang gampang aja dulu ya, yang ada ini ya, misalnya di rumah kita ada pompa air panas gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nanti tabung Venturi ya, kalau misalnya Anda lihat di buku Halide Resnick, ini ada beberapa contoh soal yang menggunakan tabung yang bentuknya kayak gini gitu ya. Dan nanti ada juga gaya angkat pesawat ya, gaya angkat dari pesawat itu juga berazaskan kepada persamaan Bernoulli. Tapi kita ambil satu contoh aja lah ya. Ini udah 1740. Jadi ini sering kita gunakan misalnya, atau misalnya nanti Anda akan ini ya, apa namanya, menggunakan air ini untuk sistem pengairan yang ada di lantai 2, lantai 3 dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya air ini ditampung di bawah misalnya ya, ada sebuah kolam penampungan air yang ada di bawah, kemudian nanti air itu akan disirkulasikan ke dalam rumah oleh suatu sistem pemanas. Jika air pompa ya, jika air dipompa dengan laju 0,5 meter per detik melewati suatu pipa dengan diameter 4 cm di dalam basement atau di bawah ini ya, di lantai bawah ini. Nah, dan tekanannya adalah 3 atmosfer. Jadi si pompa ini memiliki kemampuan untuk kalau pipa itu kan ada daya hisap sama daya alir ya. Jadi si alirnya ini, tekanan alirannya ini adalah 3 atmosfer ya, 3 atmosfer. Nah, ini bisa dikonversikan nanti ke Pascal berapa gitu ya. Nah, kemudian lokasi di mana alir ini akan digunakan ini di atas misalnya ya, di atas. Ini berada di 5 meter di atas ya. Nah, kemudian di 5 meter di atas ini ukuran dari pipanya itu adalah menggunakan pipa berukuran kecil yaitu 2,6 cm ya. 2,6 cm yang terdapat di lantai 2. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan berapa sih laju dari air ini di lantai 2 sama berapa tekanannya ya. Berapa tekanannya yang ada di lantai 2 ini sama kecepatannya berapa. Nah, ini ininya ya. Cara penyelesaiannya ini ada di sini. Oh, bahkan ini jawabannya juga sudah ada di sini ya. V2-nya 1,2 meter per detik. P2-nya adalah 2,5 0,25 megapascal ya. 0,25 megapascal. Nah, cara menyelesaikannya ini kita menggunakan persamaan kontinuitas sama menggunakan prinsip Bernoulli ya. Jadi persamaan kontinuitas sama persamaan Bernoulli. Nah, di sini informasi yang sudah kita punya di sini ya, ini di sini ya. Di bagian pompa air kecepatannya adalah 0,5 meter per detik. Kemudian diameternya adalah 4 cm. Di tingkat 2 ya, di lantai 2
lajunya kita tidak ketahui, ya, lajunya tidak kita ketahui, tapi diameternya adalah 2,6. Nah, dengan persamaan kontinuitas kita bisa dapatkan berapa kecepatannya ini. Nah, artinya kalau hanya untuk mengetahui berapa kecepatan aliran air yang berada di ketinggian yang berbeda, sebetulnya kita tidak perlu persamaan Bernoulli. Ya, untuk mendapatkan kecepatan aliran atau debit air di pompa sama di keluaran itu kita tidak perlu persamaan Bernoulli, karena kalau hanya melibatkan kecepatan saja kita langsung bisa gunakan persamaan kontinuitas. Namun kalau kita ingin tahu berapa tekanannya, maka kita harus menggunakan persamaan Bernoulli, ya. Jadi kalau kita tadi sudah tahu berapa kecepatan semprotan air di lantai 2, yaitu 1,2 meter per detik, maka untuk menghitung berapa tekanannya, ya, di lantai tersebut, maka kita gunakan persamaan Bernoulli. Nah, di sini tekanan satunya kita tahu nih, ya, bahwa daya alirnya atau tekanan aliran daripada si pompanya adalah 3 atmosfer. Nah, kita konversi aja ke Pascal, ya. Jadi ini 3 atmosfer adalah 3,039 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini sudah dapat. Dan kemudian bagian energi kinetik airnya di pompa, ya, atau di lantai dasar ini juga kita bisa hitung. Rho air 1000, V1-nya adalah 0,5. Nanti dikuadratkan. Nah, rho GH air, ya, atau tekanan di bawah ini atau komponen komponen hidrostatik daripada si air ini di ketinggian di lantai dasar nih 0, ya, atau komponen potensialnya di bagian dasarnya ini adalah sama dengan 0. Jadi sama seperti waktu kita menghitung energi potensial. Jadi di lantai dasar ini elevasinya 0. Jadi ini komponen ini 0. Nah, P2 ini adalah yang akan kita hitung berapa tekanan yang keluar. Nah, kecepatan aliran air di 2 tadi sudah kita hitung, ya, 1,2 meter per detik, dan tekanan hidrostatik yang bagian di sini, ya, di lantai 2 ini adalah rho G dikalikan H2, ya. Rho G dikalikan H2. Jadi komponen ini sudah ada, bisa kita hitung. Ini sudah kita ketahui, ini sudah kita ketahui, ini sudah kita ketahui, ini sudah kita ketahui sama dengan 0, maka P2-nya bisa kita hitung. Dan kalau dihitung nanti akan kita dapatkan tekanannya adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ada perbedaan, ya, ada perbedaan tekanan antara P1 dengan P2 di sini, ya. Oke, saya kira ini aja dulu, ya. Karena sebentar lagi kita akan sholat maghrib, oleh karena itu saya cukupkan untuk pembahasan fluida statik dan dinamik ini sudah selesai. Contoh soal selanjutnya mungkin nanti bisa kita lanjutkan nanti di hari Rabu saat kita membahas soal modul 6, ya. Jadi bisa kita lanjutkan dengan contoh soal untuk yang fluida juga jika waktunya memungkinkan. Sehingga nanti hari Kamis dan Jumat minggu depan kita bisa gunakan untuk kuliah tentang gas, ya, bagaimana gas itu bergerak. Oke. Ini udah tempat saya udah azan. Baik, dengan demikian saya cukupkan, ya, kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas atas perhatiannya. Ini yang belum mengisi kehadiran silakan segera mengisi daftar hadir supaya tidak dianggap tidak hadir. Baik, selamat sore. Kita ketemu lagi insya Allah hari Rabu, ya, sambil dikumpulkan tugas modul 6-nya, ya. Ini saya stop recordingnya.